Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang cacingan. Baik, saya Sri Sunartis Ali sebagai pendiri pertama akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul cacingan. Yang pertama, saya akan membahas tentang A. Pengertian cacingan. Cacingan merupakan parasit pada manusia dan hewan yang sifatnya merugikan. Manusia merupakan Hopes beberapa nematoda usus. Hopes yang dimaksud di sini adalah manusia itu sebagai harapan tempat hidup cacing ini. Sebagian besar daripada nematoda ini menyebabkan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit cacingan merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui cacing tanah yang disebabkan oleh parasit cacing dengan dampak mengganggu perkembangan fisik, kecerdasan, mental, prestasi, dan menurunkan ketahanan tubuh. Jadi, penyakit cacingan merupakan penyakit yang sangat harus diwaspadai karena bukan hanya mengganggu perkembangan fisik, mental, dan juga dapat menurunkan ketahanan tubuh. Yang kedua, saya akan membahas tentang siklus cacingan. Lingkungan tanah yang sesuai sehingga telur yang dibuai tubuh menjadi bentuk infektif dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Bentuk infektif ini bila tertelan manusia akan menetas menjadi larva di usus halus. Larva tersebut menembus dinding usus menuju pembuluh darah atau saluran limfa, kemudian dialiri ke jantung, lalu mengikuti aliran darah ke paru-paru. Setelah itu, melalui dinding alveolus masuk ke rongga alveolus, lalu naik ke trakea, melalui bronkiolus dan bronkus. Dari trakea, larva menuju ke faring, sehingga menimbulkan rangsangan, batuk, kemudian tertelan masuk ke dalam esofagus, lalu menuju ke usus halus. Tubuh menjadi cacingan dewasa. Proses tersebut memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan sejak tertelan sampai menjadi cacing dewasa. Cacing ini bisa masuk lewat makanan dan minuman yang tercemar oleh telur-telur cacing. Yang ketiga, jenis cacing penyebab cacingan pada anak dan cara mencegahnya. Yang pertama, ada cacing kremi. Cacing kremi atau biasa disebut dengan cacing kerawit merupakan cacing yang sering menginfeksi anak-anak. Infeksi cacing kremi biasanya melalui telur cacing yang terambil oleh jari anak-anak saat bermain. Penularan cacing kremi dapat terjadi akibat mengonsumsi sayuran atau buah-buahan yang terkontaminasi telur atau anak cacing kremi yang baru menetas yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi dan berkembang biak di dalam mulut. Selain itu, dapat juga terjadi secara tidak langsung, misalnya melalui kontak pakaian atau spray yang digunakan. Yang kedua, ada cacing tambang. Cacing tambang jika melekat pada kulit akan mengakibatkan gatal-gatal yang sangat terasa yang disusul dengan timbulnya ruam, gelembung, dan berkoreng. Cara penularannya melalui larva cacing yang ada di tanah masuk ke kaki manusia yang tidak menggunakan alas kaki dan menembus kulit kaki, lalu masuk ke paru-paru melalui sirkulasi darah. Yang ketiga, ada cacing gelang. Cacing gelang dapat menyerang anak-anak maupun orang dewasa. Orang dewasa yang terserang penyakit cacingan gelang tidak menunjukkan gejala apapun, namun pada anak-anak akan menimbulkan gejala mencret-mencret, gelisah, gigi meretak, kejang-kejang, dan lain-lain. Anak-anak yang bermain di perkarangan yang kotor akan sangat mudah dan rentan sekali untuk terjangkit cacing gelang. Cacing-cacing ini dapat masuk melalui celah-celah kuku atau terselip di lipatan kulit tangan. Yang keempat, ada cacing pitah. Cacing pitah berbagi atas dua jenis, akan tetapi semuanya berbentuk pipi, panjang dengan tubuh belang-belang, dan bentuk kepala kecil yang dilengkapi dengan alat penghisap atau kait kecil yang digunakan, yang keduanya dipakai untuk berpegangan pada dinding usus. Jenis cacing ini mendapat makanan dari isi usus di mana telurnya dilepas. Penyebaran
jenis-jenis cacing ini melalui telur-telurnya yang keluar bersama dengan keluarnya feses atau tinja. Kemudian, tinja tersebut dimakan oleh hewan bersama rumput atau makanan lainnya yang kemudian akan menetas di dalam pencernaan hewan tersebut. Jika manusia salah mengolah daging mentah atau daging yang cara masaknya kurang matang lalu dikonsumsi, itu akan menyebabkan cacing ini masuk ke dalam tubuh. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang penularan cacingan. Secara umum, penularan kecacingan dapat melalui dua cara, antara lain yang pertama, anak buang air besar sembarangan dengan tinja yang mengandung telur cacing dapat mencemari tanah. Yang kedua, anak buang air besar sembarangan dengan tinja yang mengandung telur cacing dapat mencemari tanah, lalu dikerumuni oleh lalat dan lalat tersebut hinggap di makanan atau minuman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian penyakit cacingan. Pengendalian penyakit cacingan sangat penting dilakukan untuk menurunkan prevalensi penyakit agar dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam mewujudkan Indonesia yang sehat. Upaya dalam mengatasi kejadian penyakit cacingan tidak cukup dengan melakukan pengobatan saja, namun ada faktor-faktor lain yang berperan dalam menunjang pencegahan penyakit, yaitu pengetahuan. Pengetahuan anak tentunya dimulai dari lingkungan keluarga, yaitu dengan cara menanamkan kebiasaan mencuci tangan sebelum parasit pada manusia dan hewan yang sifatnya merugikan. Penyakit cacingan merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui tanah dan disebabkan oleh parasit cacing dengan dampak mengganggu perkembangan fisik, kecerdasan, mental, prestasi, dan menurunkan ketahanan tubuh. Adapun jenis cacingan antara lain, yang pertama cacing kremi, yang kedua cacing tambang, yang ketiga cacing gelang, dan yang terakhir adalah cacing pita. Sedangkan penularan kecacingan secara umum dapat melalui dua cara. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.